Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara kasih Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Franklin Michael dari GPIB Jemaat Sola Gracia Marangkayu dalam program Morning Call GPIB. Sebelum kita masuk di dalam perenungan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Mengawali hari ini pun Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk memahami, mengerti, juga melakukannya dalam segala kesaksian dan keteladanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan bagi kita demikian. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Kagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab, yang berbahagia bukan hanya kita yang membacanya, tapi kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema di pagi hari ini adalah Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Allah itu tidak berperan dalam penciptaan. Allah itu tidak maha kuasa dan tidak dahsyat. Penciptaan langit dan bumi murni terjadi karena ilmu fisika. Adanya Allah hanyalah keinginan sebagian orang untuk tunduk dalam sebuah otoritas dan ketakutan di dalam dirinya. Mungkin kita mengenal orang-orang ini sebagai orang-orang ateis. Tetapi ada juga beberapa orang yang mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu berperan dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi setelah ia menciptakan, ia tidak peduli lagi dalam kehidupan manusia. Apapun yang terjadi di dunia dan bumi ini, itu bukan lagi urusannya. Urusannya hanya dalam penciptaan. Mungkin kita menyebutnya sebagai orang-orang deisme. Tetapi apakah iman percaya kita berkata demikian? Allah tidak berperan dalam penciptaan, dan Allah tidak peduli dalam kehidupan manusia? Tentu tidak. Kadang-kali orang-orang bertanya, tunjukkan dan buktikanlah kedahsyatan kemahakuasaan Allah itu. Tetapi apakah memang Allah perlu membuktikannya? Atau sebenarnya kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Penciptaan langit dan bumi tidak semuanya dapat dijelaskan dengan ilmu fisika. Kekompleksan hidup manusia juga tidak dapat dijelaskan semuanya dengan ilmu pengetahuan. Mungkinkah pikiran manusia terlalu dangkal untuk memahami segala karya dan pekerjaan Tuhan yang begitu dalam dan luas itu? Sama halnya ketika Nabi Habakuk melayani di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Untuk suatu saat ia merasa kecewa. Suatu saat ia mempertanyakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda. Yang pertama, di manakah Allah itu ketika orang-orang fasik dibiarkan begitu saja? Tidak ada penghukuman bagi mereka.
dibiarkan mereka untuk menindas orang-orang benar. Dan yang kedua, di manakah Allah dan sebegitu tegakah Allah memberikan penghukuman bagi kami bangsa Yehuda, bangsa pilihan, untuk dihukum oleh bangsa Babel, orang-orang Kasdim yang tidak menyembah Allah yang mereka sembah. Untuk suatu saat Habakuk galau dan Habakuk bertanya, tetapi jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Orang benar akan hidup dengan iman percayanya. Maksud itu semua adalah segala kehidupan dari manusia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu baik buruknya bagi kehidupan manusia. Tuhan telah merencanakan apa yang baik manusia. Dan manusia harus melewati proses peziaraan iman kehidupan pada saat ini dengan bergantung pada kuasa dan kedahsyatan Allah itu. Sama halnya dengan kita pada saat ini. Kadangkala kita pun bertanya bukti kemahakuasaan dan kedahsyatan Allah itu. Kita mengharapkan kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah dalam hal-hal yang wah, megah, dan fenomenal. Dalam penyembuhan, orang lumpuh menjadi sembuh dan berjalan kembali. Ada sesuatu yang luar biasa, air menjadi anggur. Tetapi kedahsyatan Allah bukan hanya hadir di dalam hal-hal yang fenomenal, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Tapi kemahakuasaan Allah itu juga bisa hadir dalam hal-hal yang sederhana, simple, dan kecil yang kita lakukan dan kita rasakan hari demi hari. Misalnya nafas kehidupan yang diberikan kita mengawali hari dan menutup hari sampai pada waktu istirahat kita untuk merasakan kehidupan ini. Di balik itu semua ada yang untuk menarik oksigen pun harus dibayar dengan sebuah rupiah. Ataukah kita tidak merasakan kemahakuasaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan ketika di pagi hari ini kita bisa melihat senyuman suami atau istri kita, bisa berbicara dengan anak-anak atau bahkan cucu-cucu kita. Ataupun kita juga merasakan penyertaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di dalam usaha yang kita jalankan, dalam pekerjaan yang kita lakukan, diberikan kesuksesan, diberikan berkat di dalamnya. Ataupun kita merasakan kemahakuasaan Allah di dalam pendidikan yang diberikan dan kita diberikan kesempatan untuk mengikutinya. Allah ada di dalamnya. Allah ikut campur di dalamnya. Yakinilah dalam iman kita, Allah itu maha kuasa dan dahsyat. Dia buktikan itu bukan hanya pada masa-masa kerajaan Israel Utara dan Selatan, bahkan kehadirannya dalam bentuk manusia yang fana dalam diri Yesus Kristus, yang mati tetapi bangkit bagi kita. Salib lambang penganiayaan menjadi kemenangan bagi kita, menandakan dia menang atas maut. Tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita berjalan dalam kemahakuasaan dan kedahsyatan Allah itu. Dalam segala pergumulan dan pengharapan kita, bergumul, berjuang bersama dengan Tuhan. Dengan sebuah pemahaman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah sedang merendah kehidupan kita. Kecil demi kecil, tetapi berdampak besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami diberikan nafas kehidupan untuk memulai hari anugerah Tuhan. Tuntun sertai kami Bapa di dalam karya pelayanan kesaksian kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami, baik di lingkup sinodal, mupel, bahkan di lingkup jemaat. Tuntun kami Bapa untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu. Berkati, tuntun, jaga dan lindungi pula
anak-anak kami, cucu-cucu kami, suami maupun istri kami, bahkan pun orang tua kami dalam topangan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami di dalam segala kehadiran kami dimanapun Tuhan utus kami, kami menjadi berkat bagi sesama. Kami menghadirkan kasih kepada sesama dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.